Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wa yushtaratu an yakuna al-khuffu wa nahwuhu satiran lirrijli. Syarat yang ketiga bahwa kaos kaki ataupun yang menggantikan kedudukan kaos kaki itu hendaknya menutup bagi kaki, menutup kaki secara keseluruhan ataupun sebagian besarnya, menutup di atas kaos kaki, menutup di atas mata kaki, dan tidak berlubang banyak atau sobek-sobek yang sangat banyak, sobeknya sama yang utuh lebih banyak yang sobek, seperti itu tidak boleh. Nah, syarat yang ketiga artinya kaos kaki itu utuh, harus utuh, bisa menutup kaki secara keseluruhan. Ataupun kalau ada yang sobek atau ada yang lubang, itu hanya sedikit, sebagian kecil saja. Fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughaddiyan lima yajibu ghusluhu. Maka tidak boleh mengusap di atas kaos kaki kalau kaos kaki itu tidak menutup secara keseluruhan permukaan yang wajib untuk dicuci, yaitu kaki pada asalnya wajib dicuci pada waktu wudu. Akan tapi karena tertutup kaos kaki, maka boleh diusap. Akan tapi kalau kaos kakinya itu sendiri tidak menutup kaki, ya apa gunanya, apa manfaatnya? Nah, maka kalau kaos kaki itu tidak menutup, banyak lubangnya, banyak sobeknya, juga tidak diperbolehkan untuk dicuci. Kalau lubangnya itu lebih banyak daripada yang utuh, daripada yang menutup, lubangnya atau sobeknya itu lebih banyak daripada bagian yang menutup. Bi an kana nazilan 'anil ka'b, atau misalnya kaos kaki itu tidak menutup mata kaki, yaitu tingginya itu di bawah mata kaki. Ada kaos kaki yang pendek sekali di bawah mata kaki. Nah, maka kaos kaki yang tingginya itu di bawah mata kaki tidak boleh diusap, harus dicopot kalau wudu. Aw kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijl, atau misalnya bisa menutup panjang akan tapi tidak bisa menutup kaki, li safaihi aw khiffatihi, karena terlalu transparan atau terlalu tipis. Nah, tipis sekali artinya lubang-lubangnya, jahitannya itu terlalu besar, tidak, kakinya bisa kelihatan tipis ataupun banyak lubangnya. Kajawrabin ghairus safiq fala yumsahu ala dzalika kullihi. Nah, seperti jawrab, kaos kaki yang terbuat dari kain yang sangat tipis, yang berlubang-lubang, maka tidak boleh diusap. Nah, li'adami satrihi, karena dia tidak menutup kaki. Karena apa? Karena illah, sebabnya, sebab kaos kaki itu kenapa diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk boleh diusap, itu karena memang kaos kaki itu diperlukan keberadaannya untuk melindungi kaki. Kenapa orang memakai kaos kaki? Karena untuk melindungi dari hawa dingin atau sesuatu yang lain. Kalau dicopot, kaos kaki ini akan menimbulkan berat karena hawanya, cuacanya yang sangat dingin, seperti itu. Akan tapi kalau kaos kakinya sendiri sangat tipis atau tidak menutup, banyak lubangnya, banyak sobeknya, maka sama saja dia tidak bisa melindungi kakinya dari hawa dingin, maka dicopot. Pada waktu wudu tidak boleh diusap. Dan itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, atau syaratnya cuma 3 tadi ya. Syaratnya 3. Tetapi yang benar hanya 2. Di sini disebutkan 3 syarat. Yang pertama, bahwa memakai kaos kaki itu setelah seseorang bersih dari hadas
yaitu setelah berwudu secara sempurna atau mandi secara sempurna baru memakai kaos kaki. Kemudian syarat yang kedua yang benar adalah bahwa kaos kaki itu bisa menutup dan melindungi kaki secara keseluruhan ataupun secara kebanyakan, secara global. Nah, secara sebagian besarnya. Kemudian syarat yang ketiga tadi bahwa kaos kaki itu harus mubah, bukan hasil curian atau bukan terbuat dari kain sutra, ini bukan termasuk syarat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Fauzan selanjutnya. Baik, selesai tadi ya syaratnya ada dua, yang benar dan satu yang diperselisihkan dan yang lebih kuat bukan merupakan syarat. Kemudian beliau berkata menjelaskan wa yamsahu ala ma yaqumu maqam al-khuffaini fayajuzul mashu ala al-jawrab as-safif alladhi yasturu ar-rijl min jufin aw ghairihi. Nah, selain memakai selain diperbolehkan untuk mengusap di atas kaos kaki, maka diperbolehkan untuk mengusap selain kaos kaki, yaitu baik berupa jawrab. Jawrab itu adalah semacam sepatu boot, ya, sepatu boot semacam kaos kaki, akan tetapi terbuat dari kulit yang tinggi di atas kaos kaki, atau di Indonesia semacam boot, sepatu boot, akan tetapi kalau di Arab tidak ada bawahan yang keras, yaitu semuanya dari kulit. Nah, boleh sepatu boot seperti itu boleh untuk diusap kalau memang diperlukan, tapi karena sepatu boot tidak bisa dipakai ke masjid, ya, biasanya kotor seperti itu. Tapi kalau di Arab mereka biasa memakai kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, bentuknya seperti sepatu boot itu. Boleh seperti itu untuk diusap, baik berupa terbuat dari bahan kain ataupun kulit ataupun yang lainnya. Yang penting apa? Syarat kedua syarat tadi terpenuhi. Nah, baik. Kemudian beliau melanjutkan wa istamarru al-mashu alaihi ila tamamil muddah duna ma yalbis fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Dan istamarru terus berlanjut kebolehan untuk mengusap di atas kaos kaki tadi terus berlanjut sampai sempurnanya waktu sehari semalam bagi orang yang mukim, 3 hari dan 3 malam bagi orang musafir. Nah, berlanjut sholat subuh boleh diusap, kemudian nanti sholat zuhur boleh diusap lagi, sholat asar boleh diusap lagi, sholat maghrib boleh diusap lagi, sholat isya boleh diusap lagi. Nah, terus seperti itu sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Terus seperti itu boleh dilanjutkan. Duna ma yalbis fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Selain apa-apa yang dia pakai di atasnya. Nah, selain apa-apa yang dia pakai di atasnya. Maksudnya kalau double itu tidak boleh. Kalau misalnya dia memakai kaos kaki satu kaos kaki setelah selesai wudu, suci, kemudian memakai kaos kaki satu selesai. Kemudian setelah itu ternyata masih terasa dingin badannya. Kemudian dia memakai kaos kaki yang kedua, misalnya kaos kaki yang kedua atau yang ketiga. Nah, baik. Akan tetapi dia memakainya itu tidak setelah suci, tapi setelah hadas. Seperti itu maka kaos kaki yang kedua atau yang ketiga tadi harus dicopot. Yang boleh diusap adalah kaos kaki yang pertama. Nah, kalau terpenuhi syaratnya, kaos kaki pertama tadi dipakai setelah suci. Kemudian setelah itu dia
kentut misalnya, kentut atau tidur yang membatalkan wudunya. Setelah itu, setelah bangun tidur dia pakai kaos kaki lagi double. Nah, maka kaos kaki yang kedua ini tidak boleh diusap, harus dicopot. Kalau wudu harus dicopot. Yang boleh diusap kaos kaki yang pertama. Nah, seperti itu kalau misalnya double dan memakai yang kedua itu tidak dipakai setelah bersih atau setelah suci, maka tidak boleh diusap. Baik. Akan tapi kalau memakai kaos kaki yang kedua itu pun dipakai setelah dia bersih suci, maka boleh juga untuk diusap. Pakai kaos kaki yang pertama, nah kemudian setelah itu belum batal wudunya, belum kentut atau belum tidur, kemudian dia pakai kaos kaki yang kedua, nah maka boleh untuk diusap kaos kaki yang kedua itu selama terpenuhi syarat-syaratnya pula. Nah intinya syaratnya dari dua syarat tadi. Kalau dia pakai double atau tidak double, intinya kembalikan kepada syarat. Kalau dia pakai kaos kaki yang kedua atau yang ketiga terpenuhi syaratnya, maka boleh untuk diusap. Ini kalau pas double. Kemudian wala ta'thira li tikrari khalqihi wa lubsihi idza kana qad bada al-masha 'ala al-jawab. Dan tidak berpengaruh tikrar, artinya berulang-ulangnya khalqi itu dicopot, kemudian dipakai lagi, dicopot, dipakai lagi, tidak berpengaruh. Nah, tidak mengapa, tidak berpengaruh seperti itu. Walaupun dia pakai, dicopot, dipakai, dicopot, tetap boleh untuk terus diusap. Nah, misalnya tadi ada orang bangun tidur, sholat subuh, berwudu selesai, sampai kaki dicuci selesai bersih, kemudian setelah itu dia pakai kaos kaki dalam keadaan sudah suci. Kemudian sholat subuh dengan pakai kaos kaki. Setelah itu, setelah subuh dia copot kaos kakinya karena panas atau gerah badannya. Nah, dia copot. Kemudian 1 jam lagi dia pakai lagi. Nah, nanti sholat zuhur boleh diusap. Walaupun sudah dia copot, sudah dia lepas tadi. Nah, tidak mengapa. Selama dia makainya dalam keadaan suci. Nah, walaupun setelah itu dia copot lagi, kemudian kentut, kemudian dia pakai lagi, setelah kentut tidak mengapa, tetap boleh diusap. Karena yang penting awalnya dia memakai itu dalam keadaan suci. Idza kana qad bada al-masha 'ala al-jawab. Nah, wala ta'khir al-tikrar khalqihi wa lubsihi idza kana qad bada al-masha 'ala al-jawab. Nah, kalau sudah dia memulai pengusapan di atas kaos kaki tadi. Nah, dicopot, dilepas, tidak berpengaruh, tetap diteruskan sampai akhir waktunya. Selesai pembahasan tentang diperbolehkannya mengusap di atas kaos kaki. Kemudian Syaikhul Fauzan melanjutkan pembahasan yang kedua, wa yajuzu al-mashu 'ala al-imamah bi syartain. Sekarang hukum mengusap di atas imamah atau sorban. Kalau bahasa Indonesianya sorban yang diikat, melingkar. Nah, enggak seperti itu. Imamah itu sorban yang diikat melingkar, seperti yang dipakai Pangeran Diponegoro atau Imam Bonjol, seperti itu imamah. Kalau yang dipakai oleh orang-orang Arab Saudi itu bukan imamah ya. Nah, itu namanya gutro. Beda. Itu cuma kalau orang Saudi cuma dilempangkan seperti itu, dilempangkan, kemudian dikasih bulat-bulat di atas. Kalau imamah itu diikat-ikat, putar-putar seperti itu. Orang-orang yang biasanya masuk. Nah,
untuk diusap adalah imamah yang diikat. Baik, disyartai dengan dua syarat. Syekh Fauzan mengatakan boleh kalau pas wudu ada orang berwudu, kemudian dia pakai imamah, maka boleh imamahnya cuma diusap, tidak perlu dilepas. Kemudian kepalanya yang diusap tidak perlu seperti itu. Boleh imamahnya saja yang diusap, di atasnya tetap dipakai dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ahaduhuma takunu syakiran lima lam tajri al-'adatu bi kashfihi min ar-ra's. Syarat yang pertama bahwa imamah itu hendaklah syakiran, menutup apa-apa, menutup bagian kepala yang adat kebiasaannya itu tertutup. Nah, orang-orang kebiasaan adat yang itu tertutup. Artinya apa? Menutup bagian yang biasanya itu secara adat tertutup. Nah, batasan bagian depannya atau belakangnya atau sampingnya berapa senti menutup kepala dikembalikan ke adat yang berlaku di daerah tempat. Nah, ininya menutup kepala dan batasannya berapa dikembalikan ke adat. Baik, syarat yang pertama seperti itu, menutup kepala. Kemudian syarat yang kedua, antakuna al-imamatu muhannakatan wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaq daurun fa'asal. Nah, bahwa imamah itu muhannakah itu yang allati yudar minha. Yudar itu melingkar, dilingkar, yaitu kain itu melingkar di bagian kepala sini dahi kening satu putaran atau lebih. Artinya bahwa itu kain yang dilingkarkan seperti itu, satu atau dua. Baik. Atau satu nazatu du'aba, atau yang mempunyai ekor, yaitu imamah yang ada ekor diikat. Biasanya ikatan itu ada yang menjulur ekornya. Nah, wahiyal lati yurqa tarfuha minal khawfi, yaitu yang ekor itu yang ada yurqa, yang memanjang ujungnya di belakang. Baik, artinya gampangnya imamah yang biasa dipakai imam Bukhara atau imam Bonjol itu namanya imamah. Baik. Faqad thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mas'u al-imamah, karena telah ada datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya mengusap di atas imam. Di ahadits akhrajaha ghairu wahid min al-a'immah, dan dari hadis-hadis yang sangat banyak dikeluarkan lebih dari satu oleh para ulama. Wa qala Umar, dan berkata Umar radhiyallahu taala anhu, man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Barang siapa yang tidak merasa cukup bersih dengan mengusap di atas imamah, maka Allah tidak akan membersihkan dirinya. Kalau ada orang berkata, saya tidak cukup bersih dengan mengusap di atas imam, saya copot aja. Nah, karena saya merasa tidak cukup seperti ini, maka Allah tidak akan memberikan kebersihan dan kesucian bagi dirinya. Nah, ini karena juga orang-orang Arab itu sangat membutuhkan imamah untuk menutup panas, terik matahari, atau yang lain menutup debu. Biasanya ada ujung yang bisa menutup hidung. Mereka memakai sorban-sorban ini untuk melindungi kepala mereka dari terik matahari dan melindungi hidung mereka dari debu-debu.
maka diberikan keringanan untuk tidak perlu dicopot pada waktu berwudu, cukup diusap saja. Kalau dicopot repot juga karena itu harus melingkar, diikat berkali-kali seperti itu, tidak, artinya tidak langsung dipakai kayak peci atau kayak kalau peci dicopot langsung dipakai seperti itu mudah. Tapi kalau imamah ini makanya sulit, harus diikat, ditata. Nah seperti itu. Maka diperbolehkan untuk dipakai dan diusap di atasnya pada waktu berwudu. Nah, baik. Dua syarat tadi ya. Syarat yang pertama harus menutup sebagian kepala, bagian besar kepala, dan ukurannya itu dikembalikan ke adat. Kemudian syarat yang kedua, imamah itu harus jadi imamah yang terikat dengan melingkar dan ada ekornya di belakang. Baik. Kemudian ketentuan yang selanjutnya, wa innamal yajuzu mashu 'ala al-khuffaini wal imamah fi at-taharati min al-hadathi al-asghar. Sesungguhnya boleh mengusap di atas kaos kaki ataupun imamah tadi ini khusus dalam taharah, dalam kesucian dari hadas-hadas kecil. Nah, kalau orang tadi habis kentut atau habis bangun tidur atau habis buang air kecil, maka boleh setelah itu dia berwudu dan wudunya dari hadas-hadas kecil tadi cukup diusap di atas imamah ataupun diusap di atas kaos kaki. Karena kentut atau tidur atau buang air kecil itu tadi berasal dari hadas asghar. Wa amal hadatsu al-akbar, sedangkan kalau hadas akbar, hadas yang besar contohnya apa? Contohnya apa hadas besar? Nah, asal hadas besar contohnya apa? Mimpi basah ya, misalnya ada pemuda belum menikah mimpi basah. Nah, atau wanita sedang haid, atau suami istri habis berhubungan dengan istri. Nah, maka ini adalah hadas besar. Kalau hadas besar seperti itu, fala yumsah ala shay'in min dzalika, maka tidak boleh diusap di atas kaos kaki atau di atas imam. Nah, maka kaos kaki setelah itu apa? Dia ingat bahwa tadi malam mimpi basah, bangun tidur mimpi basah, pakai kaos kaki, maka kaos kaki harus dicopot, mandi, setelah mandi berwudu, baru sholat. Dan pada waktu mandi itu tidak boleh diusap, harus dicopot kaos kakinya. Nah, bal yajibu ghuslu ma tahtaha, bahkan wajib untuk dicuci apa-apa yang di bawah kaos kaki atau di bawah kepala tadi. Nah, dicopot imamahnya, dicopot kaos kakinya. Kalau dia baru saja melakukan hadas akbar. Baik. Kemudian selesai ya, seperti itu tentang pembahasan kaos kaki dan imam. Sudah ya? Mungkin kalau masih ada sisa waktu sedikit, ada pertanyaan, silakan. Ada yang kurang jelas, silakan bertanya dari apa yang kita sampaikan atau yang lainnya mungkin apa ya? Bahwa seseorang sholat subuh atau sholat yang lain dalam keadaan dia berhadas akbar, akan tapi dia tidak tahu.
tidak mengetahui bahwa di dalam pada dirinya itu terdapat hadas. Nah, kemudian tahunya setelah selesai sholat ya. Nah, hadas berhadas akbar, kemudian tahunya setelah selesai. Apakah dia harus mengulangi sholatnya atau tidak? Nah, ada pembahasan kalau seseorang itu tidak tahu dalam perintah, tidak mengetahui suatu perintah, maka harus diulang. Kalau orang lupa mengerjakan rukun atau lupa mengerjakan suatu hal yang wajib, nah maka harus diulang hukumnya kalau hal itu berupa perintah. Nah, seperti misalnya taharah kebersihan. Seseorang sholat harus dalam keadaan bersih, itu suatu perintah, bahkan suatu syarat. Nah, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, kalau dia lupa perintah setelah selesai sholat, maka harus diulang sholatnya. Nah, lupa perintah, lupa wudu. Nah, seperti sholat lupa wudu, setelah selesai harus diulang. Kalau dia ingat, diulang. Sholat lupa ruku itu perintah, ruku dalam sholat harus diulang. Sholat zuhur jam 11. Nah, misalnya sholat zuhur jam setengah 12, tahunnya atau jam 12 kurang seperempat, jam 12 seperempat sudah azan. Dia mengira bahwa sudah masuk waktu zuhur. Setelah selesai sholat zuhur ternyata belum masuk. Harus diulang karena perintah. Zuhurul waktu perintah. Nah, intinya kalau ada orang lupa mengerjakan suatu kewajiban atau suatu perintah di dalam suatu ibadah, lupa atau tidak tahu, ada orang baru saja masuk Islam, sholat zuhur 2 rakaat. Orang Amerika masuk Islam, sholat zuhur 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat diberitahu, Mas, tadi kok sholat zuhurnya 2 rakaat. Nah, saya tahunya sholat zuhur 2 rakaat. Oh, yang benar sholat zuhur itu 4 rakaat, Mas. Maka harus diulang karena apa? Perintah. Sholat zuhur 4 rakaat ini perintah, harus diulang. Ini kalau perintah ya, lupa terhadap suatu kewajiban atau perintah, itu harus diulang. Kemudian yang kedua, kalau lupa atau tidak tahu dalam mengerjakan larangan, ini tidak perlu diulang, sudah sah jalannya. Misalnya sholat tidak tahu kalau di dalam tubuhnya itu ada najis. Sudah selesai sholat, nah najis di dalam sholat termasuk larangan, haram.
terlarang sholat memakai pakaian yang najis. Selesai sholat baru tahu, tidak perlu diulang karena ini larangan. Nah, sholat orang baru masuk Islam, sholat ngomong ke temannya, sudah makan belum, sudah minum belum, baru sholat ngomong sama temannya, karena tidak tahu bahwa sholat itu dilarang untuk berbicara. Setelah selesai sholat diberitahu, mas, sholat itu tidak boleh ngomong, batal sholatnya kalau ngomong. Wah pak, saya nggak tahu. Nah, maka itu tidak perlu diulang sholatnya karena tidak tahu, melakukan larangan. Sholat sambil makan karena tidak tahu, baru saja masuk Islam, sholat sambil makan, lapar mungkin. Maka setelah selesai sholat dinasihati, diberitahu, ya sudah, besok lagi tidak boleh makan. Tapi sekarang sholat yang tadi sah, tidak perlu diulang. Sholat melihat langit termasuk larangan. Nah, sah sholatnya kalau memang tidak tahu atau lupa dan yang lain-lain. Intinya seperti itu dalam semua ibadah, ya. Ini suatu kaidah yang penting bisa antum pahami dan antum terapkan dalam segala hal. Kalau ada orang lupa atau tidak tahu dalam perintah, kemudian setelah selesai harus diulang. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu dalam larangan, ada perintah dan ada larangan. Kalau larangan itu tidak perlu diulang, kalau perintah harus diulang tadi. Nah, dan seperti tadi, kalau orang sholat dalam keadaan dia itu berhadas, dan hadas itu termasuk perintah untuk sebelum dia sholat diperintahkan untuk suci dari hadas. Maka kalau dia ingat harus diulang. Nah, seperti itu. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya dalam dalam permasalahan menyembelih, ya, menyembelih. Intinya dalam penyembelihan korban ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat Id. Ada seorang sahabat menyembelih hewan sebelum sholat Id. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang sembelihannya, walaupun dia tidak tahu. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau korban itu harus setelah sholat, tapi tetap diulang karena apa? Waktu, dukul waktu itu suatu perintah. Nah, harus diulang. Berbeda dengan larangan. Rasulullah SAW pernah sholat dan sandalnya itu ada kotorannya. Sholat sandalnya ada kotorannya, kemudian dia lepas, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa sandalnya itu ada kotorannya. Setelah dia pakai di dalam sholat, di tengah-tengah sholat, diberitahu malaikat bahwa sandalnya ada kotoran, langsung dilepas. Dan Rasulullah tidak mengulang sholatnya yang tadi, yang memakai sandal yang kotor tadi. Nah, tidak diulang karena tidak tahu ada najis, dan najis itu terlarang, suatu larangan. Nah, dari hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang lain, para ulama mengambil suatu kaidah bahwa kalau ada orang lupa atau tidak tahu dalam suatu perintah harus diulang. Sedangkan kalau ada orang lupa atau tidak tahu dalam larangan, itu harus kalau perintah harus diulang, kalau larangan tidak perlu diulang. Jadi paham, ya? Nah, soal seperti itu. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu misalnya kencing itu kan digunakan untuk berdoa. Nah, karena itu kan itu berlalu kan sifatnya ketika kena celana.
pakai celana itu boleh gimana? Kan kita nggak tahu. Kalau misalnya sampai situ, ada kita sudah melaksanakan sunnah itu dengan jongkok. Itu gimana? Nah, sunnah di dalam kencing itu tidak harus jongkok, ya. Boleh berdiri. Rasulullah SAW pernah kencing berdiri di tempat sampah pembuangan orang kaum seperti itu. Akan tapi yang biasa di rumah Rasulullah itu selalu dengan duduk, ya. Yang biasa dilakukan di rumah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW kencing dengan duduk, dengan jongkok. Tadi ini sunnah yang lebih sering dilakukan Rasulullah SAW di rumah. Nah, tapi boleh kadang-kadang kencing berdiri. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat tidak dengan berdiri itu tidak terlihat oleh orang dan tidak menyebabkan cipranya air. Nah, intinya tadi antum jongkok atau berdiri, lebih baik mana dilihat mana yang lebih aman dan menjaga pakaian dari cipratan air tadi. Nah, kalau lebih dengan berdiri itu lebih terjaga dari cipratan air, maka lebih baik berdiri. Seperti kalau di dalam kamar mandi, kemudian dengan berdiri itu lebih aman, tidak menyebabkan tercipratnya air, maka berdiri. Nah, kalau jongkok malah menyebabkan tercipratnya air, maka lebih baik berdiri tadi. Tapi pada asalnya di rumah itu Rasulullah kebanyakan dengan duduk, ya, itu dan lebih terjaga dari pandangan dan tidak, karena di rumah itu, nah jadi lebih terjaga dan tidak menciprat. Tapi kalau misalnya dengan jongkok malah menyebabkan tercipratnya air, ya boleh dengan berdiri seperti itu. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, bahwa kalau tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu bahwa air kencingnya itu menciprat di celananya, maka tadi dia tidak tahu ada najis, ada larangan pada pakaiannya, maka sah salatnya kalau tidak tahu. Tapi diusahakan dijaga pakaiannya, dicopot sebelum kencing, dicopot pakaiannya, seperti itu tidak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha